sekitar gedung itu. Itu makhluk datang dari gedung itu tuh, Mas Cep, sambil bawa tongkat tulang tuh yang cabang gitu tuh. Terus nusukin ke leher saya, Kang Cep. Halo Kang Cep. Kang Cep ada di mana? Saya ada di mes, kata situ ada apa? Ini Kang Cep deh, Mas Sidik ngoceh sendiri. Kayak orang kerasukan sambil sempat bisa duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Makin Merinding, jumpa lagi bersama saya, Kang Denny, di channel Makin Merinding. Malam hari ini kita sudah kedatangan narasumber kita, Mas Encep. Beliau juga pernah mengisi di acara Malam Mencekam. Namun sebelum dilanjutkan, Sobat Makin Merinding, saya ingatkan jangan lupa tenangkan hati dan pikiran agar hidup senantiasa damai. Dan ringankan jari Sobat untuk menekan like, komen, dan subscribe-nya. Kita langsung saja temui narasumber kita, Mas Encep. Apa kabar Mas Encep? Alhamdulillah, Ya. baik. Baik ya, Mas Encep ya. Gimana kegiatan gimana Mas Encep? Kegiatan sekarang saya ternak lele. Ternak lele Mas Encep ya. Lele kecil-kecilan. Sibuk ya tentunya ya Mas Encep ya. Ya. Lumayan lah agak Ya, sibuk. mudah-mudahan ternaknya lancar ya Mas Encep ya. Amin, amin. Baik, Sobat Makin Merinding, kita tidak akan berlama-lama. Langsung saja kita dengarkan bersama-sama kisah dari Mas Encep. Selamat malam Kang Denny. Malam Mas Encep ya. Alhamdulillah saya pada saat itu mungkin kejadian tuh di tahun 1995. Tepatnya di bulan Februari. Ketika itu memang saya lagi pilot untuk cari kerja. Lambat laun alhamdulillah saya juga ini mendadak mendapat tawaran kerja tuh tidak jauh dari saudara saya sendiri, yaitu kakak ipar saya bernama Kang Adin. Pada saat itu membawa seorang kontraktor ke saya nawarin kerja di proyek pemasangan panel listrik. Jadi boleh dikatakan kerjasama dengan PLN lah. Kemudian saya dirujuklah sama kakak tuh, udah Encep, kamu kerja aja di proyek ini karena gajinya lumayan besar gitu. Singkat cerita saya ya menurut apa kata kakak ipar saya. Oke Pak, saya terima kerjaan ini. Kata saya itu, saya bertanya jam kerjanya jam berapa, kata saya itu. Kemudian Pak kontraktor itu bilang jam 8 sampai jam 17.00. Jam 8 pagi sampai jam 5 sore ya, 17. Nah, saya belum tahu di situ ada tambahan lembur atau tidaknya, tidak tahu. Nah, singkat cerita saya coba pendekatan dengan kakak ipar saya, terus kemudian kakak ipar saya bilang bahwasanya di situ memang tempatnya seperti kayak kuli tapi ya nyaman lah, kata kakak ipar. Jadi saya langsung semangat tuh Kang Denny. Begitu saya semangat, nah kemudian keesokan harinya tuh saya langsung bekerja Kang Denny. Mas Encep, pekerjaan itu tepatnya di mana itu? Itu tepatnya tuh di jalur Pantura, Kota Cirebon Pak Denny. Jadi tempat itu maaf saya nggak berani menyebutkan ya. Oh iya. Maaf. Jadi artinya deretan di situ kebanyakan untuk pembangunan kantor semua. Jadi situ ada kantor apalah istilahnya yang bergerak di bidang pajak atau apa gitu kan ya. Nah kebetulan saya itu pihak ketiga dari yang punya proyek di situ, yaitu Yayasan Pemasangan Panel-Panel Listrik. Begitu pagi saya berangkat kerja Kang Denny, saya langsung cek area kerjaan saya. Ternyata memang di situ saya sendiri memang luar biasa takutnya Kang Denny. Jadi berbagai macam pekerja di situ tuh memang dari pihak ketiga beda-beda, tidak sama. Nah terus kemudian ada yang membangun temboknya. Nah pada saat saya datang di tempat yang saya
istilahnya yang saya perasaan tuh saya mulai nggak enak gitu kan. Memang saya langsung kerja kan ini, langsung kerja, saya pegang apalah sebisa saya, terus kemudian saya diinstruksikan oleh kakak ipar saya, udah pegang itu aja dulu untuk panelnya, panel listrik gitu kan. Nah pada saat itu dari wakil mandor lah kalau kita sebutnya di sini, wakil mandor itu menyuruh saya, coba Mas Cep ke sana, ke ruangan yang sebelah kanan tuh, ada tuh yang deket lift tuh Cep. Itu ada, memang ada ruangan itu yang memang di situ kan kalau pemasangan panel listrik tuh kan gelap, meskipun siang tuh gelap kan ini. Jadi memang itu gedungnya berapa tingkat tuh, ada sekitar 5 tingkatan. Oh, 5 tingkat 5 gedungnya tingkat ya, Mas Cep gedung. ya. Nah ketika itu saya coba, saya bawa gitu kan panel itu, saya posisikan di titik apa di bagian tembok itu di situ sudah mulai saya takutnya luar biasa kan ini, tercium bau-bauan yang kurang sedap. Terus kemudian pada saat saya nempelin di posisi yang rencana mau dipasang panel itu, tiba-tiba dari arah belakang teman saya yang baru kenal itu kan menepuk bahu saya. Chef, di situ saya sampai kaget, ya Allah. Terus ada apa, Kang? Mas Chef, nanti ini ditolong digarisi lebih tebal lagi, digarisi sebentuk panel tersebut lah. Nah, kemudian ada apa Kang sampai kaget gitu, kata temen. Kemudian saya jawab, kok perasaan di sini aura baunya tuh kayak ini ya Kang ya, udah nggak aneh. Mas Cep, bau apa itu Mas Cep? Itu bau kemenyan Kang ini. Kemenyan. Kemenyan. Nah terus selang beberapa menit ya bau berlainan, wangi, bahkan sampai kadang tercium bau busuk yang luar biasa. Itu singkat cerita, saya terus kemudian saya bawa tuh panel ke mandor, posisi sudah saya ciriin, nanti silakan tinggal pasang bagian yang pemasangan siapa. Oh iya Kang Cap, makasih aja. Nah terus saya lanjutkan kan, terus bantu motong behel tuh Kang Denny, besi-besi yang buat kerangkanya itu kan, ada behel saya potongin satu persatu. Nah kemudian pada saat menjelang siang itu saya tuh merasa ngantuk sekali Kang Denny, merasa ngantuk banget. Ini kok kenapa nggak seperti biasanya saya bekerja tuh pagi kan harus semangat ya, ini kok ngantuk banget. Nah kebetulan kalau di area situ kan seperti bebas, jadi cuma terpisahnya tuh beberapa jarak dengan karyawan, dengan pegawai lain tuh Kang Denny. Nah kemudian saya disitulah saya istirahat. Nah saya coba tidur di situ kan, nggak apa-apa kata saya tuh, barangkali Kang Mandornya marah. Oh enggak, sok silakan aja ditidurin dulu, karena ini waktu pengen jam 12, nggak apa-apa Kang Zep. Nah, saya coba istirahatin tuh Kang Denny. Disitulah Kang Denny saya tuh, aduh ya Allah, saya tuh sampai heran banget, ini kok kenapa jadi saya seperti kayak kebawa sedikit dengan perasaan di area situ ya. Nah ini begitu saya tidur tuh seolah-olah saya langsung di bawah alam sadar saya, jadi seolah-olah saya pindah tempat, Mimpi atau Mas Cep? iya ya boleh dikatakan seperti itu, tapi saya rasakan sendiri, oh saya nggak mimpi, perasaan gitu kan. Hitungan berapa detik kemudian saya tuh bangun Kang Denny, bangun kebetulan itu posisi kayu itu sebelah dengan tembok bagian-bagian yang mau saya pasang panel tuh Kang Denny. Nah pada saat itu saya posisi berdiri itu langsunglah melihat itu yang namanya makhluk. Menurut saya ini makhluk apa gitu kan. Mas Cep langsung melihat sosok Betul, makhluk. betul. Saya sampai kaget dan saya pun, ya Allah ini ada apa ini, saya takut kan gitu. Saya sempat melihat jasad saya karena memang posisinya berdekatan Kang Denny. Jadi saya tuh sambil kalau orang sudah api tenggangnya udah melongo aja ngeliat ini makhluk apa keluar dari tembok nih, kecil bentuknya, terus kepalanya butak, cirinya telinganya tuh agak melancip, dia sambil merong kayak kalau orang bilang tuh nakut-nakutin loh, gitu. Jadi sehingga saya pun, ini kok makhluk apa ya, seolah-olah kayak ada batas memang, tapi dia ngelihat saya enggak nih. Nah begitu pas makhluk itu melintas begitu cepatnya, terus saya tersadar tuh Kang Denny. Astagfirullahaladzim, ya Allah,
tadi mimpi apa ya? Nah, sehingga ketika saya bangun itu, teman-teman ternyata melihat kejadian itu, melihat kejadian kondisi saya. Pada saat saya bangun, teman saya bilang, ada apa Kang Cep? Kok sampai kayak ketakutan gini? Nah, terus saya bilang, tadi saya tuh seperti ini ngimpi, kayak nggak ngimpi gitu kan ngelihat. Terus teman saya ngasih kode gini kan ini, udah jangan ribut, jangan ribut, jangan ribut. Di sini sembarangan jangan bilang-bilang begitu. Di sini, waduh banyak sekali ininya aja, demitnya begitu kan ini. Jadi saya tuh, ya Allah, apa saya ini tempat kerjaan apa tempat apa, saya tuh berpikir gini kan. Tapi kok banyak orang yang kerja gitu kan. Nah, seiring waktu berjalan tuh sampai menjelang, kebetulan hari pertama saya kerja tuh Kang Denny, itu ada tambahan kerja. Karena ini tanggung sebentar lagi gitu, ada yang harus diselesaikan. Nah, saya coba bantuin yang lainnya kan. Iya. Untuk pegang panel atau pegang apa gitu kan. Nah, pada saat maghrib itu lewat Kang Denny, ya ini yang tidak masuk logika saya nih. Lift itu mesinnya kan belum diaktifkan tuh Kang Denny. Tapi kenapa pada saat waktu maghrib selesai itu lift itu nyala? Oh, jadi sesudah maghrib liftnya itu nyala sendiri. Iya, nyala terus dibarengi dengan, ya Allah, itu bau-bauan tuh sangat menyengat sekali Kang Denny. Jadi saya juga ini, ya Allah, kejadian seperti ini, kejadian apa ini? Apakah memang ini di sini istana para makhluk jin begitu kan? Saya ya di luar nalar saya lah. Begitu saya bilang, ini kenapa mesin kok jalan begini? Terus mandor kan lari, kok ini kenapa ya mesin jalan? Sasa tuh, karena ini kebetulan pada saat malam lembur itu memang malam khusus bagian yang pasang panel saja yang pulangnya terakhir tuh Kang Denny. Kalau yang lainnya sih, pekerja-pekerja yang lainnya sudah pada pulang. Nah, ketika saya deketin ruang panel itu, hidung saya ini seolah-olah disumbat dengan bau yang kurang sedap. Ada bau lagi yang tidak enak, baunya itu menyengat sampai saya tuh sempet semaput, mau muntah, mau semaput tuh. Bau apa tuh Mas? Bau batang Kang Denny. Bau bangke. Bau bangke lah di situ. Saya sempat mundur beberapa langkah dari ruangan itu tuh kan, kemudian yang lainnya juga pada takut Kang Denny. Ih, ada yang lari, oh, takut begini mah takut gitu kan, mandor sendiri. Aduh, ini kejadian apa? Nah, dari situlah mulai kakak ipar saya tuh. Saya juga tidak tahu pada saat itu kakak ipar tuh di mana gitu kan, di ruangan mana gitu. Datang. Ada apa Cep, kata kakak saya tuh. Terus mandor lah yang jawab, ini aja bau kayak menyengat itu sampai semaput. Masnya tuh sampai semaput mau muntah mau apa gitu kan. Saya tuh sambil kalau ini Kang Denny kayak orang masuk angin. Saya sempat kayak menggigil, ya Allah ini bau apa sampai. Memang pada saat itu kan saya belum makan sore gitu kan ya. Nah, terus kemudian si mandor itu bilang, ada apa ya? Kang Adin gitu kan. Kemudian kakak ipar saya tuh bilang, udah gini aja Pak, tanya aja ke Mas Cepnya aja, gitu. Tanya aja ke Mas Cep, tanya apa? Itu Mas Cep tuh sebenarnya itu tuh ini punya, kalau bahasa kita nih punya indera perasa gitu kan, punya kebatinan. Nah, pada saat itu saya cut kan, Kang Denny, saya nggak mau saya ini paling bisa atau apa gitu kan. Saya bilang, Kang Adin, saya sih nggak bisa apa-apa gitu kan. Cuma selesailah di situ, artinya Pak Mandor juga tanda tanya gitu ya, ini kok bau begini tuh perasaan sering banget, tapi kok ke karyawan, ke pegawai-pegawai saya gitu kan, anak buahnya Pak Udin lah kalau kita sebut ya, anak buahnya Pak Udin. Pak Udinnya bilang, ya udah Kang Cep, gimana ini, enaknya di-cut aja besok lagi dilanjutkan. Terus saya bilang, udah Pak Udin, satu panel ini aja kita pasang, satu panel di ruangan sebelah lift ini. Terus kemudian kata Pak Udin, oke, pasang. Sambil orang semua di situ tuh sambil udah sebagian udah pada duduk Kang Denny berkumpul karena memang takut banget sih. Itu lampu penerangan tuh seperti ya lampu biasa, belum neon, belum sempat nyala, belum lampu yang seperti Philip gitu kan, belum nyala.
mandor tetap lanjutkan, kata Pak Udin, silakan aja, langsung pasang cepet, nanti kita selesai ini kita pada pulang gitu, kata Bang Udin tuh. Nah terus singkat cerita udah selesai masang udah apa ya, mereka tuh udah sebagian udah ada yang di luar area pembangunan itu. Ini Kira-kira Mas Cep ada berapa orang saat itu di ruangan itu? Kalau tim saya itu terdiri dari 6 orang, Bang Denny. Di antaranya saya tuh kenal dengan teman saya, terutama kakak ipar saya, Kang Adin. Terus kemudian Mas Maman, terus kemudian Mas Tejo, dan kemudian Mas Arif, yaitu dengan Pak Mandor tadi. Jadi kebetulan masih banyak orang juga ya, Mas Cep ya? Masih banyak orang. Dan terus setelah itu, setelah selesai pemasangan, kata Pak Udin, ayo kita bergegas. Tapi di situ Pak Mandor di situ punya apa? Punya niatan ada obrolan, Kang Denny, di luar kerjaan itu. Udah kita ngobrol terus kan di mes, kata Pak Mandor. Kebetulan pada saat itu mes itu kan tempatnya di kakak ipar, Kang Denny. Mes itu jauh Mas Cep dengan pekerjaan kantornya Mas Encep itu? Tidak begitu jauh, Kang Denny. Jadi hanya hitungan menit lah, karena memang tempat mes-mesan itu masih satu jalur daerah di Pantura. Sekitar situ berarti ya? Iya, itu hitungannya menit lah. Iya. Terus singkat berjalan juga saya pulang ya sama Pak Mandor dan rekan-rekan tuh, kebetulan kan bawa mobil khusus buat karyawan pick up. Pick up, saya pulang, datang sampai ke rumah. Sampai ke rumah dikira saya, Kang Denny, sudahlah masalah begitu saya nggak dipikirin. Nah, pada saat saya mau mandi, ada hal aneh lagi kepada karyawan-karyawan yang mes di situ. Begitu pada saat mandi itu kan antri, Kang Denny. Begitu datang kerjaan tuh antri. Nah, pada saat orang itu kumpul udah buka baju udah apa, yang lagi berjalan pengen antri itu dipukul dipukul kepalanya, Pak Denny. Ada yang mukul? Ada yang mukul, tapi di antara orang itu memang jaraknya jauh-jauh, nggak mungkin ini kan jalan. Cuma dipukul. Astagfirullahaladzim, ini kenapa? Kamu mukul saya? Demi Allah saya nggak mukul sampean. Ada yang mukul saya. Nah, di situ saya pas baru keluar dari belakang, sempat kencing dulu, Bang Denny. Sempat kencing, tapi kok ngelihat ini orang tinggi besar di belakang lagi ngapain? Itu hal yang saya takutin tuh dalam hidup saya, karena saya baru merasakan tuh kejadian-kejadian aneh pas saya kerja di satu proyek itu, Bang Denny. Mas Encep, pada saat teman Mas Encep itu ada yang mukul, Mas Encep berada di mana? Saya pada saat itu, saya pertama masuk ke ruang WC, tapi WC itu dibagi dua, Kang Denny. WC itu kamar mandi khusus sama WC buat buang air besar. Oh, ada tempat untuk mandi khusus dan ada tempat buang air kecil ya? Betul. Nah, pada saat itu saya lebih awal, saya kan karena memang kebelet pipis. Betul. Saya masuk ke ruangan itu kan. Nah, terus kemudian tiba-tiba saya dengar gaduh kan, ini orang pada ribut, ada apa ini gitu kan. Nah, terus saya selesai, saya langsung keluar. Pada saat saya keluar tuh, ada apa ini? Ini Kang Cep, ini kayak ada yang mukul dari belakang nih. Nah, pada saat yang lainnya itu pada, yang saya nggak ngerasa mukul juga Kang Cep gitu. Saya sempet ngeliat tuh Kang ini. Ternyata itu orang tuh tinggi besar kok. Ini kok bisa di sampingnya kok bisa mukul orang itu ya atas ini. Tapi dia dengan wajah sorot tuh bukan ke orang yang dipukulnya, Kang Denny, tapi ke saya. Jadi saya bengong gini. Beberapa detik kemudian saya istighfar. Astagfirullahaladzim. Kata saya tuh, Mas Sidik, ya udah sini, sok mandi duluan, biar segar, biar apa, kata saya tuh. Terus kemudian antri kan, ya saya masuk biasa seperti, tapi dalam hati saya sempet kok apa ya kejadian seperti ini yang sampai saya ngelihat seperti itu gitu kan. Sempat takut, karena takut imbasnya, takut saya nih yang dikejar gitu loh. Nah ini pada saat itu wujud tuh besar seperti ya raksasa aja, jenisnya raksasa. Oh, tinggi sekali. Tinggi besar. Saya tuh sempat bertanya dalam hati saya tuh, kok kejadiannya tuh sering banget ini. Saya pertama kali kerja tuh kan. Terus saya coba
anu kan ganti baju apa salin santai, terus kemudian di teras itu memang luas. Teras mes itu kan kamar tuh ada 3 Kang Deni, kamar depan, kamar tengah, sama kamar belakang. Nah kamar belakang itu selebihnya itu kan buat obrolan lah ya, obrolan. Terus depannya teras itu buat obrolan kita. Sempet di situ ngobrol. Nah kemudian saya dicerca pertanyaan sama Pak Mandor tuh, Kang Cep, boleh nggak saya nanya? Nanya apa kata saya tuh Kang Mandor? Nanya kejadian tadi di kerjaan tuh. Emangnya gimana sih? Tuh sempet gitu. Jadi kan seolah-olah saya kayak seperti orang tahu saja Kang Deni. Padahal saya sebenarnya saya nggak bisa apa-apa gitu kan. Terus sampai nanya, itu bau itu saya juga nyium Kang Cep. Jangan dikira saya nggak nyium juga kata Pak Mandor tuh. Oh Pak Mandor juga nyium Pak. Nyium itu batangnya luar biasa baunya. Dan maaf ya Kang Cep Je. Apa Kang Cep Je? Sebelum Kang Cep kerja di sini nih, ya itulah kondisinya seperti itu di tempat kerjaan tuh. Jadi saya tambah takut Kang Deni. Artinya, waduh ini mah saya kerjaan nih serem kayak gini. Bukannya menikmati kerjaan enak gitu ya, malah kok disudutkan ke hal-hal begitu, hal-hal yang saya sendiri nggak tahu kan gitu. Nah terus teman saya tuh sempat nanya lagi, itu Kang Cep sebenarnya tuh kayaknya banyak ininya aja, banyak, kalau bahasa dia kan orang Sunda ya gitu ya, banyak julidnya kayaknya gitu tuh tempat kayaknya mah. Terus kata saya tuh, udah jangan cerita-cerita itu, yuk kita istirahat aja kata saya tuh. Istirahat buat besok nanti kita kerja lagi gitu Kang Deni. Ya terus akhirnya bubar lah, saya coba istirahat kan. Nah di tempat tidur saya itu ya saya juga ngalami trauma. Yang ngalami trauma tuh artinya saya ngalami takut yang bukan hanya di situ saja saya alami ya, pada saat mau istirahat juga. Jadi kayak seolah-olah terdengar semua gitu Kang Deni, terdengar sesuatu apa gitu ya, saya sampai takut, ya Allah ini saya nggak bisa tidur gini gimana ya Allah gitu kan. Ya akhirnya saya coba tenangkan hati, kemudian saya coba saya gelapkan. Lampu gelapkan tuh bukan malah tambah saya bisa tidur, malah tambah saya tuh Allahu Akbar, ini kok kenapa ya begini ya, seolah-olah wajah ya makhluk tersebut tuh kayak ada terus gitu Kang Deni. Jadi saya coba beberapa menit saya nyalakan lagi lah lampu tuh kan. Saya sempat duduk di kasur kan, sambil ya baca sebisa-bisa saya gitu kan. Terus kemudian beberapa menit ada tuh Kang Deni rasa ngantuk tuh, kemudian saya coba tidurkan, rebahkan. Ya udah sampai sudah tidak ingat apa-apa. Dan terus keesokan harinya bangunlah pagi-pagi tuh Kang Deni. Bangun pagi-pagi terus kemudian Mandor tuh udah siap, udah sama rekan-rekan tuh udah pada ngobrol, udah pada apa kan. Ayo Kang Cep, kita berangkat lagi, berjuang lagi. Terus kemudian untuk menyegarkan hati saya mungkin ya, ayo udah itu mahal itu mah gampang, nggak usah dipikirkan terlalu ini. Siap kata saya tuh, Dor, ayo kita berangkatlah. Pada saat jam 7:30 tuh berangkat. Kemudian nyampe ke tempat kerjaan tuh ya biasa aktivitas Kang Deni. Cuma itu nggak lama lagi Kang Deni, saya ngalami ini melihat langsung dari luar pengen masuk ke tempat kerjaan yang mau dikerjakan tuh ya, kayak semacam behel, semacam apa itu kan. Nah itu perempuan nongol dari lift tadi. Oh ada sosok perempuan. Ada sosok keluar lift tadi. Cuma Kang Deni itu serem, darah tuh kayak udah nempel di baju. Oh. Baju tuh udah kucel sama sekali. Nah terus saya pandangin, ini kok perempuan kok. Saya lihat teman-teman semua kok nggak ada yang lihat apa ya. Sampai saya Noel ke kakak ipar. Itu lihat. Lihat apa sih Cep? Itu lihat itu yang keluar. Pada saat si makhluk itu mau hilang gitu kan, kakak saya sempet itu Cep.
orang. Oh, jadi Kayak begah, kayak nggak bisa hanya ngomong. Mas Cep sempat lihat. Nah pada saat itu lu saya menghilang, ya? sampai dibuktikan begitu tuh. Akhirnya saya bilang diam. Gitu. Terus dia berbisik, udah hilang. Teman-teman sampai bengong ini ngedengerin banget. Ada apa ini Kang Cep? Bilang apa? Terus kata kakak ipar saya, udah kita kerja lagi, ayo kerja lagi. Nggak apa-apa, nanti ceritanya nanti. Kerjalah di situ tuh kan ini. Tutup malam. Nah pada saat sama waktunya menjelang maghrib itu, teman saya yang dipukul kepalanya itu ngalami meriang Kang ini. Badannya tuh kayak nggak enak. Pada saat itu tuh Sidik ya, Betul. ngalamin Begitu. badannya nggak enak ya, Oh. meriang. Nah saya bilang, Om Sidik kenapa? Aduh nggak tahu aja ini Mas Cep, badan tuh tahu-tahu mendadak nggak enak gitu ya. Terus udah Mas Sidik minta izin aja pulang ke Pak Mandor, tapi kok tanggung lah, kata Mas Sidiknya, tanggung bentar lagi pulang. Terus akhirnya saya bilang ke Mandor, Dor hari ini ada kerja tambahan nggak, waktu tambahan nggak? Terus Mandor bilang, udahlah Kang Cep, nggak ada. Kayaknya Mandor tuh ngeliat juga Kang Denny. Cuma kalau Mandor karakternya lebih baik diam, dia takut karyawannya tuh pada Ketakutan nah, bubar pada ya. ketakutan gitulah Kang Denny. Jadi dia diam aja, silent aja ya. Terus kemudian saya bilang, Pak Mandor, ini Pak Mas Sidik nih sakit kondisinya. Oh ya udah kita percepat aja. Udah jangan sampai nunggu inilah Isya aja. Udah dah langsung selesaikan, kalau ini sudah beres-beresin semua, terus kita pulang. Kasihan Om Sidik ya, Mas Sidik. Nah pada saat pulang tuh Kang ini, kalau Mas Sidik itu tidak dipulangkan ke mes. Tuh pada saat pulang kerja itu tuh langsung ke rumahnya. Oh, jadi Mas Sidik sendiri pulangnya Betul. ke rumahnya Mas Sidik sendiri Dan ya. itu tidak jauh dari proyek tersebut, pembangunan kantor tersebut nggak jauh Kang ini. Cuma hanya beberapa meter beda gang dia masuk. Nah disitulah begitu datang nurunkan Kang Sidik, terus kemudian Mandor bilang, Mas Sidik kalau ada apa-apa Mas Sidik kasih tahu. Kayaknya firasatnya Pak Mandor ini sudah tahu kayaknya mah. Terus cuma saya bilang, ya udah Pak Mandor sudah ada teleponnya ini, nanti juga paling hubungin ke kakak saya, ke kakak ipar saya gitu kan. Terus pulanglah nyampe ke mes-mesan, sampai ke mes-mesan gitu kan. Nah ini mencibir lah teman-teman saya tuh, itu ada kemungkinan enggak dari kejadian Dipukul itu ya. pukul gitu. Terus kata Pak Mandor tuh, ya itu dipukul tuh kalau sama bangsa begitu tuh ya pasti ngalami drop suhunya aja, kata Pak Mandor. Kok dalam hati saya tanya, ini Pak Mandor bisa juga nih, orang bisa gitu kan. Nah terus singkat cerita saya udah nyampe ke mes-mesan itu ngobrol. Terus kemudian saya bilang, Pak Mandor udahlah kita istirahat aja, gak usah ngobrolin itu dulu. Nanti besok kita jemput Sidik, sama-sama lagi kita berangkat. Oke gitu. Terus kemudian ya istirahat lah gitu kan. Keesokan harinya kerja seperti biasa, cuma Mas Sidik nggak berangkat kan ini. Ya saya kerja seperti biasa, cuma itu namanya teror bau-bauan, kemudian makhluk-makhluk begitu tuh, itu sampai yang saya aneh tuh mengeluarkan suara auman. Masih ada ya. Dan suara masih itu. ada Kang Denny. Jadi itu tuh sampai, itu mah bukan saya saja yang mendengar, tapi sekerjaan saya yang jadi saya heran tuh Kang Denny. Begitu, wow, saya pengen bilang ke temen ini, temennya udah bilang, itu suara apa Kang Cep? Suara auman apa tuh Mas Cep? Jadi kayak kalau orang bilang tuh kayak ngegerem, bangsa buta sih, bangsa raksasa itu. Oh, sepertinya bangsa. Iya. Kayaknya buta, mah risih gitu kan. Ya jelas risih karena memang kita menempati area dia gitu kan. Saya ada kesibukan bekerja gitu, merasa risih. Jadi sehingga dia untuk nakut-nakutin tuh dia ngeluarin suara auman seperti itu. Dan itu ya bukan didengar kita seperti biasa.
kita pakai mic, pakai apa, enggak Kang Denny. Itu suara asli orang, seperti orang besar aja, orang raksasa. Tapi sosoknya nggak kelihatan ya Mas Cep ya? Enggak kelihatan pada saat itu, nggak kelihatan. Dan terus pada saat di ruangan itu ada suara begitu tuh, selang beberapa menit tuh saya sendiri yang ngalami. Begitu ngituin behel, motongin behel tuh ada yang ditekuk tuh Kang Denny. Posisi behel itu sudah ada potongan, lancip, tajam. Dari situ saya berjalan mendekati behel itu mau diberesin, tuh saya disurung. Mas Encep disurung oleh Ya makhluk yang tidak terlihat itu. Jadi ini konteksnya dia sudah bisa menyentuh manusia seperti saya gitu loh. Makanya kok ini makhluknya apa? Jatuhlah saya tuh kan ini. Masuk ke betis saya ini. Si behel itu tuh. Ya karena masuk tuh terasanya ini sobek. Si kain celana nih sobek, celana panjang nih. Jadi pada saat Mas Encep mau mendekati behel, Mas Encep merasa seolah-olah ada yang mendorong, ya? Ada yang mendorong. Nah terus saya jatuh. Saya berpikir ya Allah, ini nancep. Terus kemudian rekan-rekan saya nolongin kan. Aduh Kang Cep, ini behel, ya Allah. Bangun. Begitu saya bangun gini, ini udah sobek Kang Denny. Ya karena memang tajam. Tapi yang saya jadi heran Kang Denny, ketika si kain celana ini saya angkat gini, ternyata behel itu nggak nembus ke kulit saya bingung. Kok ini kejadian apa begini? Tapi celana sobek ya Mas Cep? Celana sobek. Bahkan yang menyaksikan teman-teman saya, kalau gini mah udah takut lah. Jadi Kang Cep, kenapa bisa jatuh? Wong itu jalan rata aja, nggak ada. Kata saya tuh ada yang nyurung, ada yang mendorong. Aduh, Pak Mandor gimana ini Pak Mandor? Kata teman saya. Akhirnya Pak Mandor tuh, gimana ya ini? Terus sidik hari itu kan memang nggak berangkat. Terus kemudian saya bilang, udah nggak apa-apa, kita lanjutkan saja. Lanjutkan kerja lagi. Nah begitu kerja lagi gitu Kang Denny. Itu pada saat kerja itu memang belum menjelang sore pisan, belum menjelang jam 3-an belum. Baru jam 2-an lah, jam 2-an itu. Nah saya melihat lagi tuh di situ makhluk kecil. Makhluk bukan tuyul, kalau tuyul katanya si tuyul tuh ya. Tapi ini mah setengah meteran tingginya, pelontos semua. Si makhluk tuh pelontos. Melihat lagi ya. Pada berlarian kan ini. Di area saya tuh ada yang masuk ke ruang lift, ada yang masuk ke ruang panel, ada yang masuk ke ruang depan yang kerja. Gundul telanjang tuh gundul pakai compang-camping ininya. Cuma kayak kain penutup biasa gitu kan. Seperti tuyul. Iya, cuma matanya memang ininya nggak ada alisnya. Nggak ada alis. Ya ininya sama, ininya lancip ke atas. Pada lari, pada tengok-tengok gini lah lari. Ini saya makhluk apa ini ya? Gitu kan. Nah terus pada saat itu saya memberanikan ke Mandor. Dor udah hari ini jangan sampai sore aja, pulang aja lah. Kenapa sih Kang Cep? Udah saya takut pisan nih. Udah ngeliat begini kayak orang pengen nyerang, pengen itu. Waduh, kata teman-teman udah kalau gini mah Dor pulang aja dulu Dor lah, pulang. Atau kita tengok aja sidik aja. Pulangnya aja gitu kan. Nah pada saat itu memang Mandor ngambil keputusan karena ngeliat pekerjaannya udah pada ketakutan gitu kan. Oke udah, sekarang berhenti. Itu menjelang setelah asar ini. Langsung dipulangkan semua. Alat-alat ditaruh di tempat kan, di ruangan gitu kan. Terus saya pulang sama-sama jenguk Mas Sidik. Nah itu Mas Sidik tuh dijenguk tuh Kang Denny, teman-teman dan saya pun ngerasa iba karena langsung drop. Dia di tempat tidurnya itu kayak orang patung, kayak gini aja. Mas Sidik itu jadi sakitnya seperti apa ya, kayak patung aja gitu ya, tidak bergerak ya. Jadi kayak ya itulah setelah kejadian dipukul itu. Nah, akhirnya kan saya
coba jenguk, assalamualaikum, waalaikumsalam. Terus yang nerimanya istrinya kan ini. Oh ya, pada duduk, Mas, ada tamu, kata istrinya tuh. Ya udah nggak bisa ngomong Kang Denny. Gitu kan. Ya Allah, kok sampai segininya ya, kata Pak Mandor. Padahal kemarin baru meriang kan, baru belum sakit bener. Ini kok kayak orang, wah ini mah harus dirawat, kata mandornya. Terus kata istrinya, nggak usah Pak, Sidik mah ya ini begini kalau kecapean, kata istrinya. Terus kemudian kita dekat, kita kelilingin lah di tempat tidur tuh, kita berkeliling gitu kan. Lihat kok pucat begini Kang Sidik. Kang Sidik gimana? Itu Kang Denny, dia tuh langsung maparkan kejadiannya setelah dipulangkan kemarinnya itu kan ya, langsung pulang itu malamnya tuh ternyata dapet teroran dari makhluk ya yang di sekitar gedung itu Kang Denny. Terus dia sampai buka cerita tuh, bilangnya Kang Cep minta tolong saya Kang Cep, saya diancam. Saya jawab, diancam kenapa Mas Sidik? Itu makhluk datang dari gedung itu tuh Mas Cep, sambil bawa tongkat tulang tuh yang cabang gitu tuh, terus nusukin ke leher saya Kang Cep. Saya takut sampai nangis Kang Denny. Dia sampai nangis, aduh saya takut gimana, saya minta tolong ke siapa, kata Sodiknya. Terus kemudian saya bilang, udah yang sabar Kang Sodik. Itu Kang Sodik tuh ngelihat, saya nggak bohongan, saya ngelihat makhluknya tuh, ini saya kaki nih, itu kelihatan makhluknya dari sini sambil nusukin itu yang dibawa itu tulang, nggak tahu tulang apa itu tuh, cabang tuh kayak tulang orang yang sudah mati sih. Udah kata saya tuh Kang Sidik, udah diem, udah sabar dulu. Nah selang beberapa waktu kemudian saya menyadarkan sebisa saya tuh Kang Denny, yuk kita sama-sama doa aja, kata saya tuh. Terus ke istrinya, mbak minta air segelas aja mbak, minta air segelas Kang Denny. Kemudian saya sebisa-bisa doa bersama kan, yuk kita doakan Mas Sidik, kata saya tuh. Nah, terus kemudian selesai doa itu langsung pada saat itu diminumkan Kang Denny, diminumkan apa tuh. Terus sudah selesai, Kang Sidik itu langsung seperti kayak biasa, kayak orang biasa cerita lagi. Itu makhluk saya yakin Kang Cep, makhluk itu memang dari gedung kita bekerja di situ. Oh gitu ya Mas Sidik ya. Sebesar apa? Kata saya tuh Mas Sidik, bahwasanya wujud tersebut itu luar biasa tingginya, hampir menyamai gedung yang kita ini tahu gitu ya, gedung-gedung yang sekarang dibangun kantor itu kan sekitar 5 tingkat tuh. Jadi teman-teman tuh pada, itu makhluk apa ya sebesar itu gitu kan. Terus kemudian saya sedikit coba menenangkan Mas Sidiknya tuh bilang, Mas Cep minta tolonglah saya cariin orang pinter buat ngobatin saya udah nggak tahan. Katanya makhluk itu bilang saya nih mau dibawa gitu, mau dibawa kamu, saya mau bawa, tapi dengan kata lain dijadikan tumbal gitu kan. Terus teman-teman kan pada, ya Allah ini mah ngeri banget begini mah aja. Terus akhirnya Mas Sidik, Mas Cep tolong ya Mas Cep ya, jangan ini aja, jangan nggak nolongin saya aja, saya ini udah nggak kuat. Itu tiap malam, kemarin malam datang, terus waktu duhur pun pas begitu sebelum kita datang di tempatnya Mas Sidik tuh, itu udah datang lagi. Udah diteror terus ya? Udah diteror. Nah pada saat itu saya sudah menenangkan terus kemudian saya minta pamit ke istrinya kan, Ibu tolong jaga kalau bisa ada laki-laki enggak selain Mas Sidik. Oh ada adiknya, tapi adiknya nggak kuat sampai malam Mas Cep. Soalnya ini datangnya kan jam 12 lebih nih, kayaknya datang nih si makhluk itu tuh. Nah terus kemudian adiknya dipanggil, sini aja, namanya tuh Sarip, namanya Sarip. Kemudian Sarip sini datang. Kemudian Sarip tuh datang, ada apa?
itu aja kata Mas Cep, nanti malam jangan tidur sore, temenin dulu Mas Sidik aja. Oh iya Kang Cep aja, nanti saya coba, nanti kalau ada apa-apa telepon Pak Mandor atau telepon saya kalau memang malam ada kejadian-kejadian ini lagi. Nah selesai cerita kemudian saya pamit lah, minta pamit sampai di mes. Kemudian keesokan harinya bekerja seperti biasa Kang Denny. Nah bekerja seperti biasa sampai sore ya udah nggak aneh lah begitu ya. Udah nggak aneh tuh artinya udah bau-bauan apa tapi suara udah nggak ada. Terus pada saat itu pulang pas jam 5 sore lah. Jadi nggak ada tambahan waktu untuk kerja. Kemudian pulang nengok lagi lah Sidik. Nah di saat nengok Sidik itu temen saya tuh sempet buru-buru pengen nengok tuh ke depan tuh ke ruangan tidurnya Sidik tuh kan, kemudian duduk tuh. Nah itu temennya itu Mas Arif Kang Denny, Mas Arif. Terus kemudian Mas Cep saya duluan dulu nengok Kang Sidik. Oh iya sok silakan. Terus itu Kang Sidik gimana sekarang? Kang Sidik tuh melongo gini aja Kang Denny, mandangin teman saya tuh gini, jadi kayak hampir hilang kesadarannya gitu kan. Nah begitu saya udah masuk sama Pak Mandor, begitu di samping kasurnya itu masuklah kerasukan si yaitu Arif itu tuh ranjang tuh sampai di, wah saya nih mau bawa anak ini gitu kan. Saya bilang apa-apaan ini, terus nampik tangan saya gitu kan. Ya saya kan terpental Kang Denny, yang saya nggak tahu gitu kan kayak orang. Terus kemudian nuding-nuding, kamu yang saya mau makan. Si Sidik ini nunjuk ke Mas Encep? Bukan, si Arifnya itu yang kemasukannya itu. Arif yang kemasukan. Temannya ya, bukan Mas Sidiknya Kang Denny. Terus kemudian nusuk, kamu yang saya bawa. Terus kemudian saya, bentar. Ini siapa? Kata saya tuh. Saya tuh makhluk dari situ. Tuh, gitu. Kata saya tuh, oh ini rupanya nih. Jadi maunya apa? Kata saya tuh. Ya saya sempat berani Kang Denny, karena ngelihat teman saya sudah parah gitu kan, saya sempat berani. Pak Mandor udah pegangan tangan saya. Aduh Kang Cep ini mah takut begini mah aja. Udah tenang Kang Mandor, saya hadapin begini mah. Pada saat itu Mas Encep nggak manggil orang pintar? Enggak. Itu baru keduanya Kang Denny. Nggak sempet kan, waktu liburnya masih beberapa hari lagi gitu kan. Kerja saya sempetin nengok ke situ tuh. Nah singkat cerita, ketika saya tanya, kamu tuh dari mana? Makhluk dari mana? Ya dia bilang dari area gedung situ. Lalu saya bilang, apa tujuan kamu tuh? Saya mau bawa ini makhluk ini. Dia bilangnya gitu, makhluk lagi ke Mas Sidik tuh. Terus Mas Sidik dia masih gini aja Kang Denny. Kok ini Mas Sidik kenapa ya? Nah terus dia lari dari sana tuh nyerang saya Kang Denny. Cuma alhamdulillahnya saya cuma nangkis gini kan, dia sudah terpental. Terpental kok. Terus awas kamu ya dengan saya berhadapannya. Si makhluk itu nunjuk ke saya tuh Kang Denny. Terus saya, loh maksudnya apa? Kok saya dibawa-bawa? Terus Anda juga bisa ngituin Mas Sidik nih, maksudnya apa? Oh saya yang berkuasa di situ. Makhluknya bilang kayak gitu. Ini mata udah malik Kang Denny, udah nggak sadar dia. Ini saya bawa buat tumbal saya, kata dia. Oke lah, saya nantang kamu aja, kata si makhluk itu tuh ke saya Kang Denny. Jadi akhirnya saya bilang, oke jangan sekarang, habis maghrib. Di mana? Di sini atau di gedung sana? Kata dianya, kata makhluk itu. Saya bilang di sini aja, disaksikan sama ini, sama yang sakit, kata saya tuh. Terus kemudian makhluk itu bilang, kalau memang kamu bisa ngalahin saya lepas ikatan ini. Saya nggak ngerti ikatan apa ini. Oh ternyata Kang Denny ilmunya dia itu memang tinggi sekali. Kalau di kelas jin sih mungkin dia ilmunya tuh udah setengah iblis. Jadi sudah bisa menyakiti tubuh manusia. Tapi kalau untuk urusan nyawa nggak bisa, dia nggak mungkin. Nah pada saat itu saya tahu kelemahannya. Oke, setelah maghrib saya tunggu di sini. Saya tarung lagi.
dengan Anda. Makhluk itu ada sempat tawar-menawar dengan Mas Encep. Tawar-menawar, karena dia menginginkan sekali ini Mas Sidik ini jadi temannya, kalau bahasa kita nih jadi temannya, dia pengen ngebawa gitu kan sukmanya dia, karena memang setengah sadar udah nggak sadar penuh gini aja, kayak orang kena inilah kena magicnya si jin itu. Terus kemudian dari kekuatan makhluk itu sempat mempengaruhi psikisnya Mas Sidik tuh Bang Denny. Jadi dia seolah-olah kayak ini tidak sadar lah, di sekitarnya tuh udah nggak sadar. Terus setelah Arif itu lunglai jatuh, Sarip ya. iya, nah terus kemudian saya rayang sama teman-teman kan, suruh minum apa. Kamu lo bisa gitu kenapa? Jadi seolah-olah dia pas begitu paling depan itu kan diterpa sama angin, kayak angin gitu, kata si Arif tuh nerpa badan saya, kemudian saya lost kendali. Terus kok emosi itu tertuju sama Mas Encep gitu. Udah kesadaran saya udah nggak terkontrol, udah hilang lah 100%. Nah lalu saya bilang ke Mas Sidik, bisik-bisik kan, Mas Sidik, udah saat ini Mas Sidik sabar dulu, insya Allah saya usahakan untuk Mas Sidik ini jangan kena pengaruh kekuatan gaib tadi. Nah terus kemudian teman-teman bilang yuk kita doa lagi bareng, doa bareng, kasih pada saat ini ada penambahan pakai uyah Kang Denny, garam. Oh jadi Mas Encep berusaha untuk menenangkan dengan mengambil garam. Garam itu di piring sedang tuh kan, kita bacain doa sama-sama. Terus kemudian langsung saya sendiri saya taburkan di sekitar kasur, kemudian ditaburkan gitu. Kembali saya arahkan ke istrinya, Mbak tolong ya jangan lewat lagi jam 12, jangan tidur dulu. Kemudian iya Kang Cep, terus saya pamit, singkat cerita saya pamit Kang Denny. Begitu pamit sempet jam 1-an itu saya ditelepon Kang Denny. Oh, jadi setelah Mas Cep pamit sampai di mes jam 1 ada yang menelpon. Yaitu dari adiknya Mas Sidik. Sidiknya gitu kan, dengan nada yang kayak ketakutan banget gitu kan. Halo Kang Cep ada di mana? Saya ada di mes, kata situ ada apa? Ini Kang Cep Mas Sidik ngoceh sendiri kayak orang kerasukan sambil sempet bisa duduk, katanya Kang Denny. Duduk begini sambil bilang-bilang jangan ambil saya, kamu berani-berani ambil saya tuh. Nah, terus dia bilang bahwa Mas Sidik ini waktunya sebentar lagi mau diambil, mau dibawa gitu kan. Nah terus gimana? Itu Mas Sidiknya dalam kondisi sadar apa gimana? Jadi kayak setengah ini, matanya setengah redup, nggak melotot, cuma dia mulutnya ngomong terus sampai pokoknya kamu berani-berani bawa saya, kamu berhadapan dengan teman saya. Sidiknya bilang begitu. Kata adiknya bilang bahwasanya setelah bicara begitu tuh Kang Cep langsung pingsan, langsung jatuh di tempat tidur itu. Nah Sidik tuh. Sidiknya langsung pingsan. Terus kemudian dia sambil bilang, Mas Cep bisa nggak ke sini? Ke apa? Aduh, nanti aja kata saya tuh. Saya besok maghribnya aja. Karena saya sudah janji sama si makhluk itunya, kata saya tuh. Oh ya udah, Mas Cep, ini dia udah pingsan, udah tidur. Coba lihat, dibangunin pelan-pelan terus kasih minum, kata saya tuh. Udah selesai aja. Waalaikumsalam, kata saya tuh. Saya tutup telepon kan. Terus keesokan harinya tuh Kang Denny, begitu selesai kerja, ya biasa pulang tuh standar jam 5, nggak ada penambahan kerja. Saya datangin lagi ke situ. Nah disitulah Kang Denny, saya ditampakkan dengan sesuatu yang sangat luar biasa. Saya juga antara hidup dan mati saya pertaruhkan untuk sahabat saya yang namanya Sodik tuh. Begitu Sodik itu bangun dari tidurnya, dia sempat nuding gitu kan, itu makhluknya di depan. Nah saya di belakang kepalanya tuh Kang Denny. Kebetulan kamarnya tuh kan gitu tuh,
si tempat tidurnya tuh kakinya ke sana, saya di belakangnya. Itu dari kaki, dari arah kaki itu. Pas memang deretannya itu gedung sananya itu gedung ini, gedung pembangunan itu. Jadi pas arahnya ke rumah Sidik tuh. Jadi yang saya lihat pada saat itu Kang Denny, saya juga bismillah lah ini. Ini kok makhluk gede-gede begini, malah 2 lagi makhluknya itu. Itu yang namanya kaki. Hentakan kaki tuh begitu nyampe ke bumi itu. Kalau bahasa kita apa ya? Ender. Bergetar ya. Bergetar. Saya sampai, ya Allah, Sidik tuh udah, Mas Cep, itu Mas Cep datang. Nah, terus dia sempat menceritakan, setelah dikasih garam tuh, ini sampai detik ini Mas Cep itu dia nggak nyampe ke tempat tidur tuh. Bahkan untuk menusukkan yang dia bawa, kebiasaan dia bawa tuh tulang itu ya, tulang belulang itu nggak sampai ke saya Mas Cep. Tolong Mas Cep, tolong. Nah, terus saya di situ mulai seolah-olah tarung Kang Denny ke makhluk itu tuh. Nah terus teman saya si Arif itu ya begitu kumat begitu kumat langsung nyerang ke saya. Terus kemudian saya sebisa saya lakukan pertarungan kan. Oh, Arif ini Iya, kemasukan juga ya. kemasukan pada saat itu. Setengah saya ngelihat makhluk itu, terus Arif tuh langsung nyerang saya kan, sampai ngebentur ranjang. Pada saat itu ranjang besi, ranjang dulu kan. Duduk atas itu. Tapi itu nggak mau nyerah Kang Denny. Nyerang lagi ke saya. Tapi ke yang sakit nggak nyerang, ke saya nyerang. Mas Sidik itu. Jadi saya saking keselnya tuh saya cekek aja lah si Arif tuh. Cuma saya hampir lost juga, maksudnya saya matiin kata saya tuh. Kamu tuh matiin. Terus kemudian si Arifnya sambil motot gini tuh. Terus kemudian dia bilang ampun. Akhirnya begitu ampun, saya pakai baca sholawat tuh, kemudian saya tiupkan. Wah! Terus pingsan si Arif tuh Kang Denny. Begitu Arif itu pingsan, saya ngelihat ke atas Kang Denny, ke arah gedung. Itu Kang Denny, makhluk tuh itu dari deket dengan kakinya Sidik. Dia itu kalau saya praktekkan tuh dia berdiri sambil gini, tapi sambil kayak orang sudah kalah, merasa kalah, sudah tunduk gini. Terus kata saya, itu kau pulang ke sana makhluknya. Iya itu ininya tuh nyaksikan lagi Sidiknya Mas Sidik tuh ya. Itu pulang, pada pulang. 2an makhluknya. Oh, ini itu namanya tinggi besar Mas Denny, ya Allah. Kata itu makhluk apa? Sampai pulang terus kayak ditutup clear. Tembok lagi. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Nah ketika itu pun alhamdulillah Sodik ini kemudian duduk. Alhamdulillah Mas Cep, saya udah ini sudah enakan. Apa saya tuh dijadikan ini Kang Cep, dijadikan tumbal. Terus kemudian saya bilang udah nggak usah ribut. Yuk sekarang terakhir kita doa lagi buat Kang Sidik, buat negerin badannya. Tapi ada satu syarat, kita nanti di sana tetap kerja, tapi jangan sompral, jangan udah. Kalau kecium aja, nggak usah ngomong kecium ini bau, nggak usah. Udah kita masing-masing saja nanti kerja. Maksudnya masing-masing tuh artinya nggak usah ngomong, wah ini ada makhluk ini ada, jangan. Karena saya yakin dia sudah tunduk, sudah merasa kalah. Ya kita nanti lihat besok, mudah-mudahan karena Allahnya Mas Sodik ini sudah segera. Iya. Terus kemudian saya doa bersama tuh Kang Denny. Doa bersama, cuma air saja medianya, air. Terus kemudian diminumkan apa. Alhamdulillah sempat beberapa menit dia ngobrol lancar. Udah, karena makanan nggak masuk. Kang Denny, makanan nasi tuh nggak masuk. Akhirnya saya sarankan ke istrinya, udah makan bubur aja. Udah makan bubur, terus sok semangat untuk makannya. Itu yang badannya hampir habis tuh Kang Denny. Terus kemudian besoknya saya kerja ya masih izin, dia nggak berangkat ininya Mas Sidiknya. Terus kemudian sorenya biasa mampir situ, ya sudah bisa duduk. Alhamdulillah pada saat itu kan saya sering nanya kan, Kang Sidik gimana gangguannya, sering datang lagi enggak. Yang saya herankan, saya kerja di situ niatnya cari pekerjaan, malah seperti disudutkan untuk melawan penunggu di situ Kang Denny. Nah Mas Cep, setelah kejadian itu
Kemudian di tempat pekerjaan bagaimana Mas Cep? Masih ada terjadi Masih keanehan? banyak terjadi, tapi minimalnya saya sudah mengantisipasi teman saya. Karena memang kontaknya langsung dengan teman saya. Kalau yang lainnya di luar itu saya nggak ini, nggak istilahnya nggak ada respect apa-apa. Yang penting saya arahkan mereka kalau tercium sesuatu bau-bauan tuh jangan nyeplos. Dikatakan kata situ, udah biar kita berjalan apa adanya aja kerja gitu. Ya sepertinya Mas Cep juga punya kelebihan tersendiri ya. Ya kalau untuk pribadi saya sendiri masih takut Kang Denny untuk menyatakan bahwa saya ini bisa-bisaan gitu kan. Iya. Tapi semampu saya, karena memang saya muslim gitu kan. Iya. Saya semampu saya dengan doa yang saya yakini saja, itu saja sih. Jadi pekerjaan tetap dilakukan seperti biasa ya, Seperti walaupun biasa, jadi iya. yang penting temannya Mas Cep Sidik sudah Sembuh, menjadi sehat ya. alhamdulillah, sembuh sehat, berangsur sehat. Ya. Sobat Makin Merinding, tetap di channel Makin Merinding. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar kami semua bisa menayangkan acara-acara yang makin merinding. Terima kasih Mas Cep Sama-sama sudah Kang Denny, sama-sama. menyampaikan kisahnya. Oke Sobat Makin Merinding, terima kasih atas segala perhatian. Semoga diberikan selalu kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.